Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli surin wa ma'mur wa salatin sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalan ikhlas wal yaqin. Thumma ila hadrati ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikumpulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selalu minta doanya untuk Yayasan Darus Sa'id yang terus berproses dalam pembangunan dan seluruh kegiatannya. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan orang-orang yang sudah ikut berinfak, sedekah, berwakaf untuk Yayasan Darus Sa'id. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir di majelis ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan syariatnya, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ini pada kebagian, rotinya kebagian ya. Ini kayaknya banyak banget ibu-ibu ya. Ya kemarin minggu lalu ada yang nggak kebagian ya Bu. Ya,
Saya pikir ibu-ibu pada puasa, makanya ya. Hari ini saya nggak baca kitab, ya. Sekarang tanggal berapa, Bu? Hah? Bulan Dzulqa'dah. Hah? Ada yang ingat nggak? Ada yang hafal? Bulan tanggal berapa? 26. Iya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang bilang, ya, bulan-bulan kita itu adalah bulan Hijriah gitu ya. Ya, enggak juga, Bu. Bulan Hijriah, bulan Masehi kita pakai juga, gitu ya. Ya, bahkan kita lebih sering menggunakan bulan Masehi, ya, apalagi kalau urusan gajian, gitu ya. Kita pakainya Masehi, enggak ada kita yang gajian pakai Hijriah. Ini beberapa hari ke depan, kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Jadi ada rangkaian, ya, ada rangkaian daripada bulan-bulan Islam. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sebetulnya hitungan bulan-bulan Islam itu yauma khalaqas samawati wal ard, ketika diciptakan langit sama bumi, itu bulan-bulan Islam udah ada. Sejak dulu udah ada. Dan di antara 12 bulan itu, 12 syahran itu, minha arba'atun hurum. Ya, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati. Nah, secara berurutan, ya, itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Nanti ada 1 bulan yang misah sendiri, yaitu bulan Rajab. Nah, ini kita sekarang lagi ada di rangkaian yang pertama, ya, masih di bulan yang pertama, di bulan-bulan hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ya, kenapa dibilang Dzulqa'dah? Qa'dah itu asal kata dari qa'ada yaq'udu, artinya duduk, ya. Jadi kalau ada bahasa nanti ada juga jalasa yajlisu, duduk juga. Qa'ada yaq'udu, duduk juga tuh. Kenapa dikasih nama Dzulqa'dah? Dzu artinya yang memiliki, Qa'dah artinya dudukan. Karena orang-orang dulu, ya, orang-orang sebelum Islam itu ketika di bulan Dzulqa'dah, aktivitas mereka adalah diam-diam di rumah. Ya, jadi nggak ada kegiatan perang, nggak ada kegiatan keluar rumah yang jauh. Ya. Jadi bulan Dzulqa'dah itu dia ngapain? Diam-diam, Dzulqa'dah. Makanya sebetulnya ibu-ibu kalau di bulan Dzulqa'dah jangan kemana-mana, depong aja di rumah. Ya, Dzulqa'dah, diam-diam. Nah, ini nanti kalau dalam rangkaian bulan haji, ya dia ngikut juga nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan dari Syawal, ya. Kalau disebut bahwasanya al-hajju asyhurum ma'lumat, ya, bahwasanya haji itu adalah beberapa bulan yang sudah diketahui, yang tertentu. Rangkaiannya dari mana? Dari Syawal, Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Ya, kalau sama orang kita Dzulqa'dah disebut bulan apit. Ya. Kenapa apit? Karena kejepit dengan 2 hari raya. Makanya orang dulu ada yang mengatakan kalau hajatan bulan apit, ya, nggak ada yang hajatan bulan apit. Kenapa? Karena kejepit. Ya. Duitnya udah habis bakal Idul Fitri, ya, dan besok udah mau Lebaran lagi. Makanya itu sebetulnya bukan larangan agama, Bu. Itu mah kebiasaan kita aja, ya, disebut. Ya. Makanya orang dulu juga kalau ditanya ini bulan apa, dia nggak ngerti bulan Dzulqa'dah, dia nyebutnya apa? Bulan apit, ini bulan apit. Ya. Kita masih di bulan apit. Ya, dikit lagi kita besok masuk di bulan Dzulhijjah. Nah, karena kita udah mau masuk bulan Dzulhijjah, ya, mari sama-sama kita ingetin diri kita. Kita ingetin keluarga kita. Ya, ada 1 bulan yang mulia, yang dimuliakan juga oleh Allah, yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Karena ini bulan masuk, ya, maka ada persiapan. Ya, ini untuk mengingatkan kita saja. Mungkin di kesempatan lain atau di majelis-majelis lain, ibu-ibu juga udah pada dengar, udah pada tahu bagaimana kita memanfaatkan bulan Dzulhijjah. Karena memang ada
keutamaan-keutamaan di dalamnya. Orang Islam ketika dapetin yang namanya satu bulan atau satu keadaan atau satu waktu yang mulia, udah pasti mereka akan memanfaatkan bulan itu atau waktu itu untuk beribadah. Gitu ya. Jadi kalau kita dapetin waktu yang utama, ya seharusnya orang Islam itu manfaatin waktu yang utama itu untuk apa? Untuk ibadah. Nah, makanya ketika kita besok masuk bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan hurum, ya, bulan yang dimuliakan, ya, bulan yang dihormati, maka udah pasti akan ada kemuliaan juga ketika kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Nah, di sini disebutkan ada ibadah di bulan Dzulhijjah, ya, yang ketika kita beribadah di dalamnya, kita pun akan mendapatkan kemuliaan bulan itu. Ya, kita siap-siap dah nih. Walaupun belum masuk, ya kita siapin karena beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Apa amalan yang seharusnya kita lakukan dan ini menjadi contoh, ya, yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, bahkan Nabi pun mencontohkan. Jadi amalan yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah itu adalah puasa, ya, puasa nih. Puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Di rentan waktu 10 ya. Ya, walaupun nanti ketika di tanggal 10 bulan Dzulhijjah kan lebaran haji, ya, kan haram untuk berpuasa. 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu juga diharamkan untuk berpuasa, ya, di hari tasyrik. Tasyrik itu kan artinya apa namanya? Matahari sedang terik-teriknya tuh, tasyrik. Makanya orang dulu menyebut hari tasyrik itu karena apa? Ya, habis hari raya Idul Adha, waktu itu belum ada lemari es, ya. Iya, belum ada kulkas. Bagaimana cara mereka untuk menyimpan daging, ya, sampai awet agar bisa untuk dimakan? Makanya diapain? Tasyrik, dijemur, diawetkan. Makanya kebiasaan itu sampai kepada orang-orang tua kita. Ya, kalau lebaran haji jangan lupa bikin dendeng, gitu ya. Tapi masih ada nggak orang sekarang yang bikin dendeng? Ada. Kalau emang masih ada, ya, besok Idul Adha ada yang dapat daging, bikin dendeng. Kalau udah jadi tuh dendeng, bawa kemari. Hanya untuk membuktikan saja. Ibu-ibu itu bener nggak bikin dendeng, kan begitu, ya. Jadi besok kalau ada yang bikin dendeng tapi nggak diantrin, saya nggak percaya kalau ibu-ibu bikin dendeng. Ya nggak usah banyak-banyak, ya. Ibu-ibu masing-masing sarangan 3 kilo, kan begitu. Gitu ya. Jadi apa? Puasa di rentan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Ya. Disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ani Ibnu Abbasin an Nabi annahu qala mal amalu fi ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadhihi. Qalu walal jihadu, qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Jadi Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas nih, dari Nabi, sesungguhnya ia berkata, mal amalu fi ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadhihi. Ya, jadi ada pertanyaan nih. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih utama, ya, ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikerjakan oleh umat Islam. Itu. Ketika ditanya, apakah ada yang lebih utama daripada jihad? Walal jihadu. Bagaimana dengan jihad? Qala walal jihad. Begitu juga dengan jihad. Jadi lebih afdal mana? Ya, kita berbuat amal soleh. Tapi dalam kitab Fathul Bari, ketika disebutkan ada amalan fi ayyamil ashri afdalu,
amalan yang paling utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan para ulama fikih ya menjadikan hadis ini sebagai dasar agar supaya orang-orang itu berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena apa? Ada keafdolan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi puasanya kapan? Dari tanggal 1. Ya kalau ada kesempatan itu puasa dari tanggal 1. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan puasanya kapan? Kan kita biasanya puasanya hari Tarwiyah atau di hari Arafah. Tapi kalau merujuk kepada hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya ini menjadi dasar bahwasanya ada amalan puasa ya di 10 hari pertama. Banyak juga tuh ya ulama-ulama kita yang nyontohin dari tanggal 1 ya, beliau-beliau itu udah ngapain? Udah puasa. Cuman sama kita kadang-kadang kagak biasa gitu kan susah ya. Kalau bukan kebiasaan susah nggak? Nah, kita udah kebiasaan. Kalau udah menjadi kebiasaan, lalu kebiasaan itu tidak kita lakukan, nggak enak kita, gitu ya. Bahkan disebutkan dalam kaidah itu tarkul adawah, gitu ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu adalah perkara yang sangat sulit, gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang udah menjadi kebiasaan kita sulit untuk meninggalkan. Bagusnya lagi apalagi kalau dia ada kebiasaan yang baik. Itu puasa. Ada orang yang setiap awal bulan dia puasa, Bu. Ya, akhir bulan dia puasa. Entar pertengahan bulan puasa ya, Ayyamul Bid dia puasa. Entar Senin puasa dia. Kamis puasa. Hari kelahiran puasa lagi. Lalu apa lagi? Muasain anak, ada juga tuh. Anaknya dipuasain. Jadi 1 bulan penuh itu dalam 1 bulan dia lebih banyak berpuasanya dibandingkan enggaknya. Ya, kayak jamaah Darussaid kan gitu ya, Bu. Ya, makanya Pak berasnya utuh, ya awet beras. Iya. Asal ditanjain makanan enggak. Maaf saya lagi puasa kan gitu ya. Boleh nggak gitu ya, Bu? Boleh. Kita lagi puasa gitu ya. Kalau itu tidak nyinggung perasaan si tuan rumah ya, dan dia paham tentang itu, boleh kita mempertahankan puasa kita. Tapi kalau khawatir nanti nyinggung perasaannya si tuan rumah, kita lagi puasa nih, puasanya puasa sunnah ya. Jadi Nabi itu pernah mengingatkan kepada para sahabat ketika kalau kita lagi puasa sunnah gitu ya, lalu kita dihidangkan sesuatu oleh tuan rumah, khawatir kita menyinggung perasaan tuan rumah karena dia nggak tahu kalau kita lagi puasa. Nah ini kita lebih baik untuk membatalkan puasa kita. Apalagi yang dihidangkan itu adalah sesuatu yang paling kita suka. Iya, lagi puasa nih. Namun, tak tahu apa? Dihidangkan bakso. Bakso apa bakso ya? Kan kita mah makan bakso bisa 3 kali sehari ya. Gitu ya. Ya. Iya kan pagi-pagi nganterin anak sekolah, ngumpul sama teman-teman ya Bang, makan bakso. Ntar siang makan bakso. Sore-sore sama keluarga makan bakso juga. Nah kalau siang makan baksonya pakai nasi tuh. Ya. 3 kali. Tapi alhamdulillah Bu, ini mah tahadus bini mana? Tanya istri saya. Saya tuh kalau sama makan nggak terlalu apa sih namanya? Saya tuh sepanjang hidup saya yang namanya makan sehari itu saya sekali doang. Iya, saya kalau tanya itu, saya kalau makan sehari cuma sekali. Paling pagi-pagi nyarap. Ntar malam mindo, udah itu doang. Iya. Jadi yang kalau ditanya, Ustaz kalau makan sehari saya makan sehari sekali. Yang paling pagi nyarap sama malam mindo, udah itu doang. Jadi yang namanya makan timbang siang doang. Kalau pagi-pagi kan bukan makan, nyarap kan gitu. Malam enggak makan, mindo kan gitu. Kan pertanyaannya apa? Makan ya, itu bener nggak? Ya jangan protes. Dia
Ya itu mau bisa-bisanya dia aja. Jadi yang pertama apa? Puasa. Yang kedua, amalan yang dilakukan di awal daripada bulan Dzulhijjah, ya besok nih, yaitu salah satunya ini merujuk kepada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imam Qatadah, dari Ibnu Musayyab, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyata'abbada lahu fiha min ashri dzulhijjah ya'dilu siyamu kulla yawmin minha wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Jadi dari Qatadah, dari Musayyab, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, ya tidaklah ada hari-hari, ya 10 pertama nih, hari-hari yang luar biasa. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi, gitu, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Ibadah dia. Yaitu apa? Min asyri dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ngapain? Ya'dilu siyami kulli yaumin minha, yaitu siangnya dia puasa, wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Lalu malamnya dia ngapain? Menghidupkan malam-malamnya itu dengan ibadah. Seperti apa? Bi qiyami lailatul qadar, seperti ketika dia menghidupkan malam, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ini salah satu bukti. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dengan apa? Dengan menghidupkan malam-malamnya itu beribadah. Ibadah tuh. Kan alhamdulillah ya ibu-ibu ini kan sholatnya berapa waktu, Bu? Bu? Ibu-ibu sholatnya berapa waktu? Apa ntar dijawab salah ini ya kan gitu ya. Menjawab takut disalahin. Ya udah jelas ya, perkara tentang sholat yang diwajibkan, disyariatkan kepada kita adalah 5 waktu. Tapi Rasulullah itu dalam satu riwayat menyebutkan, ya, ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu sholatnya 7 waktu, gitu ya. Tapi yang 2 lagi tidak mewajibkan kepada umatnya. Jadi Rasulullah itu mewajibkan pribadinya sendiri, gitu ya. Yaitu dengan apa? Mewajibkan duhanya dan mewajibkan tahajudnya. Jadi qiyamul lail. Itu Rasulullah ya punya derajat yang berbeda. Ya, kalau kita gimana tahajudnya? Alhamdulillah ya, Bu. Ya, kan rajin-rajin tahajud dia. Ini kan mukanya muka-muka tahajud semua nih. Bahkan rajin-rajin tahajud. Saking rajinnya tahajud siang malam. Kalau siang bukan tahajud ya. Jadi hidupkan malam. Jadi menghidupkan malam-malam 10 awal daripada bulan Dzulhijjah dengan apa? Ya, utamanya adalah dengan sholat sunnah. Apakah sepanjang malam? Oh enggak, Bu. Enggak ada anjuran di dalam Islam ketika kita menghidupkan malam-malam itu dengan qiyamul lail, itu tidak semuanya, enggak. Siapapun enggak akan sanggup, gitu ya. Nabi aja ketika tahajud ngapain? Tidur dulu, gitu ya. Apalagi ketika dalam madhab Imam Syafi'i, keutamaan orang ketika dia akan tahajud, maka afdolnya adalah tidur, walaupun lahzatan, walaupun hanya sebentar, tidur dulu. Makanya nanti hitungannya adalah keutamaan daripada qiyamul lail adalah 1/3 malam yang terakhir, gitu ya. Kalau malam itu kita bagi 3, ya, malam kita bagi 3. Misalkan satu malam itu 12 jam, nah, contoh gitu ya. Lalu kalau 12 dibagi 3 berarti berapa? 4 jam pertama, ya misalkan dari jam 6, ya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu adalah 1/3 malam yang pertama. Entar dari jam 10 ke jam 11, 12, 1, jam 2 itu 1/3 malam yang kedua. Lalu kalau ada keafdolan 1/3 malam yang ketiga berarti dari mana? Dari jam 2 sampai terbit fajar. Jadi itu yang paling afdol.
Jadi Nabi itu dalam riwayat kalau malam setelah Isya, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, Rasulullah selalu tidur lebih awal. Tidur. Jadi Rasulullah itu kalau nggak ada keperluan yang mendesak, pasti apa? Tidur lebih awal. Karena apa? Nanti akan bangun untuk melaksanakan tahajud, qiyamul lail. Nah, kita bagaimana strateginya? Yaitu tidur, nanti bangun. Ya bahkan kadang-kadang kita tidur lebih awal, bangunnya paling akhir ya. Nah, iya, mah saking capeknya kan. Ya apalagi ibu-ibu kan. Ibu-ibu itu kan kerjaannya nggak ada putusnya, Bu. Ini nggak ada putus kerjaan dari pagi, apa aja dipegang. Makanya ibu-ibu itu kan multitasking gitu katanya ya. Bisa mengerjakan satu pekerjaan, beberapa pekerjaan dalam satu waktu, gitu ya. Ini yang ini goreng, kan gitu ya. Yang ini apa? Ngaronin. Makanya coba kalau ada ya, diuji, betul nggak kalau ibu-ibu itu multitasking? Coba dah. Ini disandingkan antara orang laki dengan orang perempuan. Suruh ngapain? Suruh ngangi, Bu. Coba dah. Kalau ibu-ibu ngangi, ya, tangan yang kanan ngaduk, yang kiri. Taruh. Saya tanya dulu nih. Ini maksudnya paham nggak ngangi? Jadi itu nasi udah kita angkat dari kukusan, ya. Itu kukusan kita tebalikin nggak? Lagi tebalikin, kalau nggak tebalikin nggak keluar itu nasinya. Kukusan kita tebalikin, itu nasi diapain? Dianggi. Tangan yang kanan ngaduk, yang kiri. Jadi apa namanya? Ini ngaduk, ini ngipas kan? Coba kalau orang laki, ngaduk dua-duanya, ngipas dua-duanya. Nah, gitu. Salah satu buktinya Allah kasih keistimewaan tuh. Orang perempuan itu bisa ngerjain beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Nyuci, iya nggak? Masak, ngepel, itu dalam satu waktu bisa tuh. Nyuci, masak, sama ngepel, itu nasinya basah semuanya. Gitu ya. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu yang paling afdal, ya. Jadi tidur lebih awal, lalu bangun untuk apa? Tahajud. Makanya ketika ada pertanyaan kepada sahabat, ya, kepada sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, ada dua sahabat yang ditanya nih, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Ditanya, Umar, kapan engkau tahajud? Gitu ya. Kata Sayyidina Umar, aku kalau tahajud tidur dulu ya Rasul. Oh, ya udah. Bagus, engkau adalah orang yang kuat, gitu ya. Lalu Sayyidina Ali ditanya, Ali, kapan engkau tahajud? Ya Rasul, aku tahajud dulu baru tidur. Apa kata Nabi? Bagus, engkau adalah orang yang hati-hati. Maksudnya apa? Sayyidina Umar ditanya, tahajudnya tidur dulu baru dia tahajud, itu adalah orang yang kuat. Bukti orang yang kuat apa? Tidur, lalu bangun, ambil wudhu, lalu sholat. Itu kalau bukan orang yang kuat nggak bakal bisa. Lalu Sayyidina Ali, kenapa engkau tahajudnya itu tidur, sholat dulu baru tidur? Saking hati-hatinya. Khawatir apa? Tidur kagak. Gitu. Jadi boleh nggak tahajud sebelum tidur? Boleh, tapi kurang afdol. Yang afdolnya adalah tidur dulu. Sampai kapan? Sampai siang. Bangun. Berat nggak kira-kira? Berat, itu berat. Gitu ya. Berat ya Bu? Berat, gitu ya. Ternyata itu adalah perkara yang berat. Makanya ganjaran pahalanya juga besar, gitu ya. Apalagi kalau ini dilakukan di bulan-bulan hurum, yaitu di bulan Dzulhijjah. Lalu berarti di luar bulan Dzulhijjah kita nggak tahajud dong? Bukan begitu pemahamannya. Di luar Dzulhijjah ya kita tahajud juga. Tapi ketika masuk bulan Dzulhijjah, tahajud kita, qiyamul lail kita itu disebutkan tadi ya'dilu, mengimbangi. Seperti ketika kita tahajudnya mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti apa? Hebat ya. Makanya besok manfaatin. Masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, pokoknya apa? Tahajud. Gitu. Qiyamul lail. Ya sholat,
baca Quran, zikir, dan yang sebagainya, amal-amal yang bisa kita lakukan ya di malam itu. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa dapetin tempat-tempat yang mustajabah, maka kalau bisa kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajabah. Kan tempat yang mustajabah mesti pakai modal ya. Di mana tempat-tempat yang mustajabah ketika berdoa? Ya, di Multazam, di Hijri Ismail, di Maqam Ibrahim, di Raudhah. Kan butuh modal, mahal itu. Nah, kita juga bisa mendapatkan keistimewaan itu di mana? Di waktu-waktu mustajabah. Salah satunya itu, yang manfaatkan malam-malam kita itu untuk qiyamul lail. Saya yakin ibu-ibu mah udah hatam semuanya qiyamul lail. Bahkan qiyamul lailnya 20 rakaat. Iya. 20 rakaat dicicil 3 bulan. Lo kayak panci ya. Ya dicicil. Lalu yang ketiga, amalan yang dilakukan ya, keutamaan bulan Dzulhijjah menjadi lebih luar biasa itu adalah memperbanyak zikir. Nah, ini riwayat hadis Imam Ahmad ya, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamul ashar fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Nah, ada riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya ada amalan yang luar biasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini sangat diagungkan dan disenangi oleh Allah ya. Bahasanya tadi a'zamu indallah gitu ya. Wala ahabbu ilaihil amalu fihinna, dan juga diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Ya, ini contoh saja ya Bu. Disebutkan hanya 3. Maksudnya apa? Memperbanyak zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyak itu ketika masuk daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi jangan sampai luput daripada memperbanyak zikir ya. Sebetulnya di luar itu juga kita zikir ya. Kan ibu-ibu nih yang basah mulutnya itu dengan apa? Zikir ya. Ya Allah, melihat apa aja zikir. Melihat jeruk bali banyak-banyak, masya Allah. Iya nggak begitu ya? Iya nggak? Ibu-ibu kan kalau liwat itu, masya Allah ini banyak-banyak amat kan gitu ya. Pada zikir tuh, masya Allah. Tapi ada ujungnya, masya Allah. Bagi saya apa tuh? Ya, ya. Apa kalau apa namanya kalau lagi ada yang lagi ada buahnya yang lagi mateng gitu ya. Ya kalau itu silakan. Ya, tapi kalau semuanya kalau pedoman ini ya. Arangan spasi dah ntar ya. Nah itu apa? Banyak zikir Bu. Ya memang ini ada amalan yang ketika bicara tentang zikir, dan ini zikir bukan zikir yang sifatnya khusus gitu ya. Kan ada zikir-zikir yang khusus. Kita mesti ngapain ya? Duduk, sila gitu ya, dengan berwudu menghadap kiblat. Kayak tadi itu zikir khusus ya. Ibu-ibu pagi-pagi tadi udah hadir ngapain? Baca ratib ya, khusus. Kan ada zikir-zikir yang am, ya zikir-zikir yang umum. Jadi nggak mesti nungguin waktu, atau nggak mesti duduk, atau nggak mesti dalam waktu-waktu tertentu. Kapan aja ibu jalan, ya pergi ke pasar, ya belanja sayuran sambil zikir. Ditanya sama yang jualan, Bu mau beli apa? Subhanallah, la ilaha illallah, akbar. Ya. Ini cabenya berapa Bu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ditanya, itu
dia ngaji di mana ya kan gitu. Itu dia ngaji di Darus Said kan gitu. Yang lain pada ngomong, besok-besok jangan ngaji di sono katanya. Itu dia romana udah rada-rada katanya gitu. Ya, piran ya. Aku piran, Bu. Jangan, maksudnya jangan kayak gitu, nggak usah. Orang ketika zikir ya kan hatinya ya zikir. Tapi kadang-kadang kita kan sulit kalau zikir menghadirkan hati itu agak sulit. Makanya lisan kita itu ngebantuin, ya. Jadi kalau ada orang zikir lisan, ya karena apa? Emang kita sulit untuk menghadirkan zikir di dalam hati itu adalah perlu apa? Latihan. Ada orang-orang yang zikirnya nggak pakai lisan, hatinya aja, tapi karena udah dilatih, dia bisa. Makanya kita kalau diajarkan berzikir lalu zikir dengan lisan, ya karena memang kita lisan itu liyu'awinal lisanu al-qalba. Jadi lisan itu akan membantu hati. Jadi kalau sekarang kita tahapan zikir kita masih zikir lisan, ya nggak apa-apa. Karena memang prosesnya begitu. Ada orang diajak zikir, ya zikirnya dengan lisan, ya karena lama kelamaan ketika kita terbiasa untuk zikir dengan menggunakan lisan, lalu lama kelamaan akan hadir juga dalam hati kita gitu. Karena apa? Lisan itu akan membantu hati ya. Contoh kayak kita lagi sholat, Ibu. Sholat itu bicara tentang niat. Niat sholat itu adalah harusnya di mana? Di hati ya kan? Karena tempatnya niat di mana? Di hati. Jadi ketika orang sholat niatnya di hati. Ketika takbiratul ihram, Allah, hatinya ngapain? Usolli fardhos subhi, kan itu berbarengan dengan takbirnya, muqtarinan bi fi'lihi, itu yang disebut dengan muqaranah urfiyah. Allah, banyak amat ini. Allah gitu ya, hatinya hadirkan. Lalu tadi sebelum kita takbir kita ngapain? Biasanya ketika udah berdiri kita baca surah An-Nas, lalu berdoa berlindung kepada Allah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baru kita baca usolli fardhos subhi. Walaupun ini banyak yang nyalahin, karena Rasulullah tidak pernah melafazkan niat. Ya memang Rasulullah itu ketika sholat tidak melafazkan niat, karena memang kondisi Rasulullah hatinya beda dengan kita. Kan tadi udah dibaca tuh sama ibu-ibu, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, kan gitu. Nabi itu hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya ngantuk. Jadi dalam riwayat Nabi kalau tidur apanya? Matanya. Nabi ngantuk nggak? Ngantuk. Karena Nabi apa? Basyarun. Ya kan kata ulama, kata-kata basyarun itu adalah untuk mensifati manusia yang ketika itu adalah sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya orang. Jadi Nabi itu ngantuk nggak? Ngantuk. Ketika tidur, yang tidur apanya Nabi? Matanya. Hatinya tidak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam. Nabi hatinya itu tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat. Sekalipun matanya ngantuk. Jadi Nabi kalau tidur merem. Hatinya nggak tidur, dzikir. Gitu ya. Makanya nanti dalam bab fikih, ketika ada orang punya wudu lalu dia tidur, maka wudunya batal kecuali Nabi. Ya, Nabi itu kalau tidur wudunya nggak batal. Karena apa? Dalam tidurnya Nabi itu sadar. Tibang matanya doang merem. Kalau kita matanya merem, bahkan matanya nggak merem aja hatinya merem. Gitu ya. Ini tadi saya lihatin ibu-ibu ada yang ngaji, orang-orang bengong. Iya, ngaji mah ngaji, cuman hatinya udah mana tahu gitu ya. Iya nggak? Enggak kali ya. Ada juga yang mikirin ya, kan begitu ya. Jadi perintah untuk ngapain? Melafazkan niat di dalam sholat itu karena apa? Ingin membantu hati agar supaya hati itu bisa menghadirkan itu niat. Gitu ya, Bu. Kalau ada anggapan, wah itu nggak bisa, Nabi itu nggak melakukan itu, nggak seperti itu. Tidak semuanya yang tidak dilakukan sama Nabi, lalu kita tidak boleh melakukan. Karena kita adalah manusia biasa. Coba ibu-ibu nih, dalam sholat tidak melafazkan niat. Diri
langsung aja Allahu Akbar. Kira-kira gampang apa susah menghadirkan itu? Kadang-kadang udah kita lafazkan saja susah untuk menghadirkan. Tadi udah kita lafazkan tuh. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allah, ketika takbiratul ihram, apakah yang kita ingat itu niat salat? Kadang-kadang di awalnya dong kita ingat. Lalu di pertengahan kita ingat kerjaan. Kan gitu ya. Nyuci udah 10 kali, gosok baru sekali, kan gitu. Wah, udah menggunung. Itu padahal udah diapain? Udah dibantuin sama lisan. Kadang-kadang hati kita juga sulit untuk menghadirkan itu. Contoh ringan dah, kan sering saya contohin ya. Yang gampang ibu-ibu kalau ngitung pakai hati sama ngitung pakai lisan, kira-kira ibu lebih kuat ingetannya yang mana? Yang lisan, karena ketika lisan nyebut, hati juga nyebut, gitu ya. Coba dah ngitung. Ibu-ibu ngitung duit sekoper misalkan. Ngitungnya pakai apa? Pakai hati. Jangan gitu 1, 2 tapi hati doang. Lalu ada tetangganya liwat. Wajib lagi ngapain? Lu mau kemana? Mampir. Tadi udah berapa ya? Coba kalau ngitungnya pakai lisan. 1. Pakai lisan tuh ngitungnya. Hitungnya depan rumah. Duit sekoper. Ada tetangga liwat 100, 200, 300 kan gitu ya. Pak Haji ngapain? Mampir. Iya, 400. Ingat gak? Karena pakai apa? Tuh, bukti Bu. Liyu'awinal lisanu al-qalba. Jadi lisan itu ngebantuin hati. Jadi kalau kita disuruh banyak dikirnya dikir lisan apa dikir hati? Dua-duanya. Kalau emang kita belum sanggup untuk menghadirkan hati kita. Ada orang-orang yang duduk diem, dia lagi ngobrol, ya lagi ngobrol tuh, ngobrol sama temennya, temen yang ngobrol dia dengerin aja, tapi hatinya ngapain? Ketepatnya begini. Bukan dikir ya, dikir maksudnya, macam dikir. Ngapain? Ngebentengin. Khawatir ada omongan yang kagak enak didengar, kan gitu ya, atau ada omongan fitnah, kita langsung ngapain? Menghindar. Karena apa? Yang kita ingat adalah Allah. Kan di mana saja yang kita ingat siapa? Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu udah dikasih tahu jelas bahwasanya ketahuilah dengan berzikir itu akan menenteramkan hati. Tuh. Makanya dalam setiap aktivitas kita barengin dengan zikir. Ya ngapain aja tuh? Ngangi, tadi ngangi ya? Ya. Ada yang ngangi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Ada gitu Bu. Ya. Alhamdulillah. Siapa orangnya? Gua banget tuh kan gitu. Sombong amat kan gitu. Ini malah lagi ngangi apa? Kalau ingin melihat kolam di dalam ikan lah, terbalik ke dia malah lagi ngangi. Iya. Tapi kita jujur aja ya, jujur. Enakan nyanyi apa ngaji Bu? Hah? Ayo dah jujur aja kita mah. Ya ini mah kebiasaan biasa kita dah. Kalau bahasa kita sari-sarinya ya, keseharian kita kira-kira enakan nyanyi apa ngaji? Apa buktinya enakan nyanyi? Kalau malam Kemis diajak ngaji tilawah, itu orangnya sampai keluar ruang, sampai ke jalan-jalanan tuh ngaji, kagak dia di jalanan. Berarti enakan nyanyi apa ngaji? Nah, masih nyanyi juga ya, biar bodoh amat. Tapi emang kalau nyanyi itu kan lagu sekali kita dengar kita hafal ya. Itu ngapa kalau ayat Quran udah 70 kali balik kita kagak hafal-hafal ya? Ya Allah.
Ya, mudah-mudahan nggak begitu ya, Bu. Ada ayat Quran yang sekali kita dengar kita langsung hafal tuh. Apa? Surah Al-Ikhlas. Langsung hafal tuh kita. Luar kepala. Ini sampai waya apa ya? Terus ya. Ya ini karena minggu depan bukan nama saya lagi, berarti hari ini sampai jam 10 dah. Yang keempat, ya, selain zikir tadi ya, zikir, yang keempat itu adalah ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Ya, tapi masih merujuk kepada hadis Imam Ahmad tadi. Beramal soleh. Nah, jadi yang keempat itu adalah beramal soleh. Saat 10 hari pertama itu. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ngapain? Amal soleh. Yaitu amal soleh secara umum, bukan secara khusus nih, amal soleh secara umum gitu. Karena apa? Ini merujuk daripada perkataan Imam Al-Baghawi. Beliau menyebutkan al-amalus shalihu a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Jadi amal soleh itu luar biasa besar pahalanya ketika dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah, yaitu penyebutannya fil ashhuril hurum, di bulan-bulan haram. Jadi kalau bicara tentang amal soleh itu dikerjakan di waktu yang dimuliakan, udah pasti apa? A'zamu ajran, lebih besar pahalanya. Bagaimana sebaliknya dengan amal-amal yang buruk? Ya, sebaliknya, wazulmu fihinna a'zamu minaz zulmi. Begitu juga dengan kezaliman. Kalau kita kerjakan di bulan-bulan hurum, maka kezaliman itu dosanya juga lebih besar. Ini bulan-bulan Dzulhijjah, bulan-bulan hurum dari sekarang nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Nanti masuk bulan Muharram. Itu bulan-bulan hurum. Kebaikan yang kita lakukan di bulan hurum, maka pahalanya atau ganjaran yang Allah kasih kepada kita itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan di luar bulan hurum. Bagaimana dengan kezaliman? Kezaliman pun akan lebih besar dosanya. Sampai-sampai orang-orang jahiliyah itu, Bu, kalau bulan-bulan hurum nggak ada perang, meninggalkan perang mereka. Nggak perang, nggak ada perdebatan, nggak ada saling berbantah-bantahan, marah-marahan, tuh nggak ada. Makanya ketika bulan hurum ini jangan kita ngapain berbantah-bantahan, marah-marahan, nggak usah, jangan. Karena bisa jadi itu sebuah kezaliman. Wazulmu fihinna a'zamu minaz zulmi. Dan ketika kita berbuat kezaliman di bulan hurum, maka itu adalah sebesar-besarnya kezaliman. Bukan berarti di luar bulan hurum kita bisa berbuat zalim, bukan. Di luar bulan hurum ketika dia berbuat kezaliman, maka dosa yang didapatkan enggak terlalu besar dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan di bulan hurum. Ini jelasin. Orang pada melongo aja, Pak. Lapar apa ngantuk ini? Kan tadi ada roti itu. Makan, terus makan tidur. Itu ya. Jadi amal soleh. Amal solehnya apa? Apa aja, gitu ya. Ngebantuin orang. Ya kan, amal soleh kan tidak disebut secara khusus di sini. Amal soleh disebut secara umum. Ya, ntar nih ada amal soleh yang luar biasa nih. Setelah selesai ngaji, bantuin temennya bangun. Kan ini susah bangun ya. Bantuin, kalau ditinggal aja. Bantuin bangun. Gitu ya. Makanya kan ada yang ngaji nggak mau pindah ya. Oh itu, pokoknya lu jangan kemana-mana sini, samping gua. Emang apa? Ntar bantuin gua kalau gua bangun. Susah bangunnya. Ya. Sering kan saya sebut gitu ya, Bu. Orang ketika umurnya 40, 50, 60, ya. Umur 50 tahun itu bisa kayak 40, bisa, Bu. Apa? Muka bisa.
Umur 60 bisa jadi umur 40 bisa. Apanya? Mukanya. Cuman dengkulnya nggak bisa. Iya. Nggak bisa dibohongin kalau dengkul. Kalau perawatan mukanya bisa, tapi kalau dengkul susah ngerawatinnya ini. Lalu yang kelima, ini kalau tadi yang awal itu perintahnya adalah puasa di 10 hari full. Tapi andai kata kita tidak bisa puasa dari tanggal 1, nah ini ada pilihan. Di nomor 5 apa? Puasa tarwiyah. Ya, puasa tarwiyah tuh di bulan Dzulhijjah, puasa tarwiyah bertepatan dengan tanggal 8 daripada bulan Dzulhijjah. Lalu dilanjutkan yang nomor 6-nya puasa Arafah. Puasa Arafah di tanggal 9, di mana nanti saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tanggal 9 dia ngapain? Wukuf. Nah, kita yang kagak pergi haji ngapain? Puasa di di hari Arafah gitu ya. Jadi ada tarwiyah, ada Arafah. Ini kan ada beberapa pendapat ya, Bu. Kenapa disebut hari tarwiyah? Di sini ada disebutkan bahwasanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan fafihi thalathatu aqwalin. Ada 3 pendapat yang menyebutkan ini kenapa dikasih nama hari tarwiyah. Ini yang pertama, Nabi Adam itu ya diperintah untuk membangun sebuah bangunan. Apa? Ka'bah gitu ya. Bangunan Ka'bah. Nah, ketika itu Nabi Adam berpikir gitu ya. Nah, Nabi Adam tuh berpikir. Jadi memang sebelum Nabi Ibrahim ya Nabi Adam udah lebih dulu tuh bangun bangunan itu. Lalu ketika itu dia bertanya, ketika ada orang diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, lalu Nabi Adam mengatakan, lalu kalau saya kerjain saya dapat upah apa ya Allah tuh? Hanya begitu. Kata Allah, ya nanti upahnya ketika engkau melakukan tawaf di tempat itu maka diampunin dosa-dosamu. Ya. Lalu Nabi Adam minta lagi, lalu apalagi ya Allah, jangan itu doang. Lalu disebutkan bahwasanya Allah mengatakan nanti ketika ada orang ya, ada dari kalangan umat juga ikut bertawaf ya di tempat itu, dia juga akan diampunin dosa-dosanya. Apalagi Allah, sampai 3 kali itu. Lalu Allah katakan nanti bukan hanya dirimu dan orang-orang, dan juga ketika engkau bertawaf dan orang-orang itu, dia bisa memintakan ampun kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, makanya sampai sekarang ya ada orang-orang yang tak pernah berhenti di mana? Tawaf di Ka'bah. Tuh, awal dari situ. Nah, itu penamaan tarwiyah di situ. Karena apa? Nabi Adam merenung, disuruh bangun Ka'bah tapi dia merenung, apa sih maksudnya dari pembangunan Ka'bah itu. Lalu yang kedua yaitu adalah Nabi Ibrahim. Ya, di kata tarwiyah Nabi Ibrahim di malam tanggal 8 kan mimpi Nabi Ibrahim ya. Mimpi, di dalam mimpinya dia suruh nyembelih Nabi Ismail. Lalu dalam proses itu dia berpikir, merenung, ini mimpi dari Allah apa dari setan? Gitu ya. Maka disebutnya tarwiyah. Ya, proses ngapain? Berpikir. Baru ketika di malam tanggal 9 kan Nabi Ibrahim mimpi lagi. Baru dia paham ternyata emang itu mimpi dari Allah. Maka disebutnya Arafah. Gitu ya. Arafah kan artinya mengetahui. Arafah ya'rifu, mengetahui jelas gitu ya. Ya, kalau bicara tentang hari Arafah ada penyebutan ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam dengan Siti Hawa ya bertemu di mana? Yang sekarang disebut sebagai padang Arafah. Ya, disebut di padang Arafah. Itu di sana dikasih namanya Arafah karena dalam riwayat ketemunya di tanggal itu, di tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu di Arafah gitu ya. Makanya banyak ada orang-orang yang pada berdoa di padang Arafah ya, karena ada kemuliaan daripada Nabi Adam dan Hawa. Nah, dan juga tempatnya mulia, makanya doa di situ di padang Arafah. Tapi nanti ibu-ibu kalau pada pergi haji atau umroh bersama-sama dengan suaminya,
kalau di padang Arafah, kalau suaminya mau doa, jagain gitu ya. Dengerin, doa apa lu katanya gitu ya. Katanya kalau di Arafah doanya minta apa tuh? Minta jodoh. Lah kan dia udah punya bini kan gitu. Banyak yang ya ada yang bilang begitu. Padahal doanya kepada Allah. Allah tetap doanya kepada Allah. Minta kepada Allah di tempat yang mulia itu tadi, gitu ya. Jadi nomor 5 dan 6, 5 itu puasa tarwiyah, nomor 6 puasa Arafah. Besok ada kesempatan ya puasa dah kita. Puasa tarwiyah atau puasa Arafah, atau milih salah satu, saya Arafahnya saja boleh dan gitu. Misalkan dia puasa di hari tarwiyah, pas di hari Arafahnya dia men kan gitu ya. Head gitu ya. Men gitu. Head. Bahkan orang gitu nyebutnya apa? Iya kan, ibu bentar kalau dikata menstruasi nggak paham udah men. Bagaimana ya udah jadi. Atau dua-duanya dia nggak puasa, tarwiyahnya kagak, Arafahnya juga kagak ngapa-ngapa. Karena memang kan ada yang ribut doang. Arafah, ya tarwiyah, Arafah, puasa kagak. Iya. Lalu yang terakhir nih. Katanya jam 10 ya katanya. Yang terakhir yang menjadi amalan utama di bulan Dzulhijjah di awal ya, di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah menunaikan ibadah haji. Kalau ada kesempatan ya, ada panggilan melaksanakan ibadah haji itu, bahwasanya disebutkan fayam bagi ayyakunal hajju afdalu minal jihad gitu ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini dalam Lataiful Ma'arif ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan fayam bagi ayyakunal hajju afdalu minal jihad, bahwasanya haji itu lebih afdal daripada jihad, daripada berperang. Haji Bu ya, kalau ada kesempatan haji ya. Mudah-mudahan semuanya dapat kesempatan dulu ya. Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Tapi haji itu bukan hanya menyelesaikan rukun Islam, tapi bagaimana haji itu memberikan banyak pelajaran Bu kepada kita gitu ya. Siapa yang belum haji? Ayo angkat tangannya. Bapak Bu jadi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau berangkatin ini? Ya siapa tahu ya. Siapa tahu Darus Said punya rezeki ya. Siapa yang tahu dong? Nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang mustahil ya Bu. Ya orang pergi haji nggak ada yang mustahil. Karena hakikatnya haji itu adalah panggilan Allah gitu ya, panggilan Allah. Nggak ada yang mustahil ya. Jadi yang penting sekarang apa Bu? Azamkan. Azam Bu, azam itu artinya niat yang kuat gitu ya. Andai kata kita belum bisa gitu ya, atau dalam ukuran kita secara pribadi ngukur-ngukur, ya Allah saya mau gimana pergi haji, daftar porsi aja belum, saya kemampuan ekonomi saya, jangan begitu. Haji itu Pak, azam dalam hati, ya Allah saya bisa pergi haji gitu, niatnya dulu. Karena hakikatnya orang haji bisa jadi macam-macam modelnya gitu ya, karena kita nggak tahu lah itu hakikatnya Allah yang punya urusan gitu ya. Yang penting apa? Azamkan dulu, niatkan yang kuat dari sekarang dulu ya. Nah, gitu. Pengen Bu? Nabung. Siapa yang belum buka tabungan haji di Darus Said? Buka, ayo. Kalau nabung sendiri bisa Bu, di bawah bantal, ya, di geleger, di para-para gitu ya. Cuman giliran ada kebutuhan apa? Kan gatel. Tapi kalau nabungnya betul-betul tabungan haji kan nggak bisa diambil Bu. Itu ya, niatin tuh. Kalau kata guru kita dulu ya, Al-Maghfurlah Muallim Sofwan Nizomi, beliau kan ngajarin ya, masih ingat gak? Trik nabung untuk bisa cepat pergi haji. Ibu-ibu kalau pulang dari tukang sayur, belanja sayuran, dilihat ada kembaliannya 17 juta, tabungin. Tuh. Insya Allah cepet ya. Kalau nabungnya 100, 200 ya insya Allah berangkat juga, cuma agak lama gitu ya.
Ibu kan pulang-pulang ya. Pulang beli nasi uduk di rumah di warung Pokmar kan gitu. Lihat lah ini kembalian beli nasi uduk ada 5 juta katanya. Kaburnya. Ya gitu. Insyaallah ya. Tapi nggak ada yang mustahil ya Bu. Ya. Niatin lo azam ya dulu. Alhamdulillah tahun ini saya akan berangkat lagi dan ini hajinya juga. Hajinya Haji Abidin Bu. Tahun ini saya Haji Abidin, haji atas biaya dinas ya Haji Abidin. Kan ada orang haji posasi. Haji ongkos boleh. Orang sono ada Haji Mansur namanya. Haji halaman digusur. Jadi apa juga bisa aja gitu ya. Gampang. Itu ada cerita kemarin saya waktu Walimatus Safar di mana ada penceramahnya bilang gini, yang penting mah azamkan dulu, niatkan dulu untuk pergi haji kan gitu. Ada ibu-ibu katanya, ibu-ibu pulang ngaji nih, pulang haji Bu. Waktu di pengajian diceritain tentang haji, dalam hati ya Allah, saya pengen banget pergi haji, tapi emang ya kondisinya kayaknya nggak memungkinkan. Karena yang namanya haji itu salah satunya adalah istita'atul mal, mampu dari segi finansial. Kan karena haji itu bayar. Dia saking pengen ya Bu, di pengajian dia sampai ya Allah ngebayangin, sampai pulang ngaji dia bengong. Mikirin ya, saking bengongnya nggak taunya keserempet. Lah keserempet mobil. Udah jatuh. Ditolongin sama yang nyerempet itu, ya Allah Bu nggak apa-apa. Ya Allah timbangin orang sakit. Emang kenapa sih? Ibu bengong aja. Iya saya pengen banget pergi haji. Oh ibu pengen pergi haji. Lah diberangkatin haji. Makanya ntar ibu pulang haji bengong aja. Oh mana ini? Ya. Bengong aja. Kita kan diserempet tuh. Ditolongin, kagak ditinggal. Ya Allah. Belangsak amat ini ya. Pengen meraktekin itu ya ibu-ibu, katanya keserempet bisa pergi haji, ini boro-boro pergi haji ditolongin juga ada. Ya Allah, itu mah cerita ya Bu, tapi bisa jadi kan ya, kita nggak ada yang tahu ya Bu ya. Cukup ya. Ini ada pertanyaan Bu, ini ada pertanyaan, ini udah ada di meja redaksi ini pertanyaannya ya. Berhubungan dengan kurban ya. Ada pertanyaan ini, sebetulnya kadang ini pertanyaan ini sebetulnya setiap tahun berulang Bu ya. Pertanyaan ini berulang-ulang, maksudnya ya karena memang orang bisa jadi menghadapi kondisi yang sama di waktu berbeda gitu ya. Ya, karena memang sering berulang. Orang pertanyaan puasa seputar puasa setiap dekat Ramadan pasti ditanyain. Padahal waktu itu udah pernah ditanya, gitu ya. Kadang-kadang kan kita ya perlu diingatkan lagi kan, karena suka lupa. Karena apalagi ngajinya kagak bawa catatan, kan gitu ya. Ya kan dia mengandalkan katanya ingatannya kuat kan gitu. Padahal ntar berebut sendal udah lupa lagi kan. Ini pertanyaannya besok nih, apakah saya kurban dulu apa akikah? Gitu ya. Pertanyaan pasti berulang nih tiap tahun. Ya. Ini kan ada hak anak ya yang mesti dipenuhi oleh orang tuanya. Salah satunya adalah akikah. Nah sekarang pertanyaannya besok. Ini udah masuk Dzulhijjah. Lalu dia tanya, ini saya akikah dulu apa kurban dulu? Karena ini momentumnya adalah hari raya Idul Adha, ya kurban, gitu ya. Adapun akikahnya bagaimana? Sebetulnya akikah itu ketika udah lewat akil balik ya. Ya kesunahannya sebetulnya udah hilang. Andai kata mau akikah juga boleh aja, gitu ya. Tapi kalau momentumnya besok waktunya adalah hari raya Idul Adha, ya korban. Kayak misalkan ada ibu-ibu nih, udah dewasa, udah tua, karena waktu masih kecil dia nggak diakekahin sama orang tuanya. Bukan nggak diakekahin, karena akekah itu kan berkenaan dengan kemampuan.
Mungkin ketika itu zaman susah, jangankan bakal beli kambing kan gitu, bakal beli beras aja susah. Lalu dia belum diakekahin, pas udah tua begini, saya mau akekah apa korban ya? Ya udah, besok mau udah mau hari raya kurban ya kurban aja, gitu ya. Kalau akekah ya nanti, karena akekah itu tidak terikat sama waktu, kapan aja boleh, gitu ya. Nah, tapi kalau udah tua begini akekah nggak usah cukur rambut, Bu. Gitu. Ada orang akekah udah tua begini nggak punya. Dia protes. Kemarin soalnya saya diundang sama tetangga saya akekah itu dicukur rambutnya, dikelilingin. Udah coba dah. Besok ibu udah tua begini akekah keliling gitu. Udah dicukurin rambutnya. Yang ada bukan dicukur, Bu, dijenggut rambutnya orang. Gitu ya. Ya, jadi pertanyaan gitu. Jadi kalau misalkan ini akekah dulu apa kurban? Ya, ini momentumnya adalah Idul Adha, ya kurban. Gitu ya. Walaupun nanti ada pendapat nih, tapi ini tidak populer. Ya, disebutkan bahwasanya dalam kitab tausifnya Syekh Nawawi Al-Bantani, qala Ibnu Hajar, "Lau arada bisyatil wahidah al-udhiyah wal aqiqah lam yakfi khilafan lil alamati ramli haitsu qala walau nawa bisyatil madbuha wal udhiyah wal aqiqah hasalan." Kalau kata Imam Ibnu Hajar, yang namanya ini hewan, ya, ada dia punya 1 ekor kambing. Lalu besok mau hari raya Idul Adha. Lalu kita niatkan 2. Niatnya kurban sama akikah. Kata Imam Ibnu Hajar nggak bisa. Tapi kata Imam Romli boleh meniatkan dua-duanya. Jadi niat kurban dan juga niat akikah. Tapi kan nanti dalam hewan kurban dengan akikah itu ada perbedaan ketika membagi-bagikannya, gitu ya. Kalau hewan kurban sunnahnya dibagikan dalam keadaan belum dimasak. Kalau hewan akikah itu dibagikan setelah matang, afdolnya gitu. Walaupun ada pendapat Imam Romli, tapi kita merujuk kepada pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau bicara punya 1 ekor kambing, mau kurban apa mau akikah, kalau besok adalah momentumnya hari raya kurban, maka dia kurban. Kalau diniatkan dua-duanya, khawatir nanti ya, berseru tuh di antara 2 pekerjaan itu, gitu ya. Jadi pertanyaannya, kurban apa akikah? Kurban, gitu ya. Lalu yang kedua, banyak nih Bu, ada 30 pertanyaan. Ibu sabar-sabar aja dah. Tapi ini juga kalau saya bisa jawab, ya kalau nggak bisa jawab ntar PR buat saya, kan gitu ya. Lalu yang kedua, kurban patungan, boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh kurban patung. Boleh, iya. Tapi patungannya juga sesuai dengan syariat. Ya. Kalau yang dibeli adalah sapi apa sapi ya? Sapi atau kerbau atau unta. Ya, saya belum nemu ini di Cinere ada orang korban unta nih. Kalau ada saya mau minta dagingnya. Ini Nabi pernah ya dalam satu safar ya, dalam satu perjalanan itu dalam Minhajul Muslim ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan Rasulullah itu ketika safar, di tengah perjalanannya itu Nabi tidak menemui kambing. Ya nggak ketemu kambing karena dalam safar. Lalu ketika itu sahabat ingin berkurban. Lalu Nabi ingatkan, kurbanlah dengan 1 ekor unta untuk 7 orang. Urunan yang model begini mah boleh. Ya kan kayak sekarang nih di masjid itu udah terus ya, kurban sapi 1 orang ada yang 3 juta, 3.200.000, 3,5 juta, tergantung apanya? Sapinya, kan gitu ya. Nah itu bagaimana kalau begitu? Boleh nggak begitu Pak? Iya emang. Karena memang 1 sapi itu untuk 7 orang. Nah ini yang menjadi pertanyaannya, urunannya begini. Misalkan di lingkungan RT 2, ya, Pak RT-nya ngumumin, yuk ibu-ibu, warga RT 2 kita mau korban. Nanti masing-masing kepala keluarga nyumbang 100.000. Ntar kalau terkumpul uangnya kita beliin kambing, kita korban.
Boleh apa kagak? Hah? Nggak boleh, Bu. Karena nggak jelas itu kambing punya siapa. Iya nggak? Boleh juga kalau emang begitu, ya. Andai kata dia mau ngeluarin uang masing-masing, kepala rumah tangga, kepala apa? Satu rumah itu ngeluar 100.000, misalkan di situ ada berapa kepala keluarga, misalkan ada 100 kepala keluarga. Terkumpul uangnya 10 juta. 10 juta dibeliin kambing 3. Kan belum jelas punya siapa. Ntar korbannya korban siapa itu ya? Kalau Nabi dulu begini. Nabi itu kurban punya 2 ekor kambing. Kambingnya punya siapa? Punya Nabi. Lalu Nabi bilang, kurban yang pertama itu aku niatkan pahalanya untuk siapa? Untukku dan keluargaku. Kurban siapa? Kurban Nabi. Yang kedua pun kurban Nabi juga, itu kambing punya Nabi. Aku niatkan untuk umatku yang belum bisa berkurban, pahalanya dapat dia. Tuh. Jelas kambingnya punya siapa? Punya Nabi. Tapi kalau tadi yang urunan 100.000 itu kambing punya siapa? Punya rame-rame kan? Jadi kurbannya siapa? Ya. Jadi kalau potong juga, jadi bukan korban, jadi sedekah biasa. Bisa nggak disiasatin? Bisa. Nanti kambing yang sudah kebeli, ini semuanya warga sepakat, ini kambing kita hadiahkan kepada 1 orang. Udah nih kambing, jadi kambing sipulan pokoknya, atau jadi kambing ketua RT. Kita apa yang kita hibahkan buat dia? Berarti kan udah punya siapa? Udah punya. Nah nanti Pak RT bakal ngapain? Bakal ngorban. Nah ketika dikorban dia niatkan pahalanya buat semuanya. Jadi kalau begitu boleh. Cuman pertanyaannya, ini masyarakat redo apa kagak? Kalau itu kambing bakal lah kita yang beli, jadi bakal dia yang ngorban. Nah, makanya kan kurban ini sunnah sesuai dengan kemampuan. Kalau begitu berarti kita belum mampu. Kalau belum mampu berarti ya belum ada kesunahannya, gitu ya. Walaupun misalkan ada kegiatan yang seperti itu dalam rangka apa? Ya ngajarin kita atau memberikan pelajaran buat kita untuk bisa berkurban, misalkan gitu ya. Itu bagaimana hakikatnya? Ya itu boleh saja, tapi nanti hitung-hitungannya jadi bukan korban, jadi sedekah biasa. Gitu ya. Lalu apa lagi dia? Sapi lagi nih. Ini sapi lagi naik daun nih sapi. Nih beberapa tahun belakangan ini ada istilah sapi premium. Iya. Dengan harga yang tinggi gitu ya. Kemarin ada laporan saya, ada jamaah saya waktu pergi haji tahun lalu itu, ya, dia kan di Kediri punya peternakan sapi. Ya, dia tahadus binikmah, sapinya itu dibeli sama Prabowo. Ya, untuk kurbannya Prabowo untuk kemarin. Wah, emang sapinya besar, harganya hampir 100 juta kan gitu. Dan sapi-sapi premium. Pertanyaannya, ketika ada sapi premium dengan harga yang tinggi, mana yang lebih baik kita berkorban dengan 1 ekor dengan sapi premium dengan harga 90 juta, apa dengan berkorban 3 ekor sapi yang masing-masing harganya 30 juta? Lebih bagus mana? Apakah yang 1 ekor premium atau yang 3 ekor bukan yang premium? Pertamax misalkan, bukan premium. Gimana? Lebih bagus mana? Jadi ketika bicara tentang kurban, keafdalan kurban, maka sebagus-bagusnya hewan kurban yang kita potong itu akan menjadi kendaraan kita, gitu ya. Jadi makanya ada anjuran dalam syariat, orang kalau berkurban dengan kurban yang paling bagus. Makanya ulama ngajarin kalau beli hewan kurban jangan ditawar, gitu ya. Kalau bisa jangan ditawar. Tapi yang jual kurang ajar. Kita kagak pengen nawar tapi yang jual itu. Tapi yang bagus emang gitu, jangan ditawar. Yang terbaik itu ya, hewan kurban yang terbaik itulah yang kita korbankan, itu lebih afdal. Tapi kalau ditinjau dari segi nilai manfaat, itu ya, lingkungan misalkan lebih banyak yang kebagian hewan kurbannya, maka yang kedua juga lebih bagus juga. Jadi dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Bagaimana kalau ada 1 orang kurbannya 50 sapi, boleh nggak? Boleh kalau dia punya, dia mampu, kan gitu ya.
Misalkan dia mampu beli premium dan beli juga 3 ekor sapi yang lain, ya bagus gitu ya. Jadi kedua-duanya punya keutamaan dari sisi yang berbeda, gitu ya. Ya, gitu ya. Lalu apa lagi nih? Lebih utama mana zikir istighfar dengan sholawat? Gitu ya. Lebih utama mana zikir istighfar dengan sholawat? Dua-duanya punya keutamaan, keistimewaan. Kalau tadi Al-Quran bicaranya tentang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya, zikir yang paling utama adalah zikir yang ketika dia mengingatkan dia kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu ya. Lalu dengan sholawat, ya sama juga ada perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Derajatnya ada di bawahnya. Istighfar mohon ampunnya kepada Allah, sholawatnya kepada Rasulullah. Dua-duanya istimewa, tapi memang ada yang lebih utama. Apa? Istighfar. Itu. Berarti nggak sholawatan dong? Ya istighfar juga, sholawatan juga, gitu ya. Yang terakhir, pertanyaannya, hutang ke orang tua, tapi orang tuanya udah meninggal, harus dibayar kemana? Lalu bagaimana hukumnya bila anak yang berhutang itu tidak mau bayar dengan alasan orang tuanya udah mati? Lihat, hutang, ya, hutang sampai kapanpun tetap hutang. Misalkan saya punya hutang sama bapak, sama orang tua, gitu ya. Lalu bagaimana kondisinya harus kita bayar? Ya, orang tua kita punya ahli waris nggak? Ada. Jadi hutangnya kalau misalkan ada anak punya hutang sama orang tuanya udah meninggal, ya kan akarnya memang kepada orang tua. Apakah anak ini mesti wajib untuk membayar? Tetap bayar. Bayarnya kemana? Kan ada ahli warisnya. Ya, kasih tahu anak-anak yang lain. Dulu waktu Baba masih ada, saya pernah minjem duit Baba. Nggak banyak sih, cuman 50 miliar kan gitu. Kira-kira saudara yang lain berebut gak? Wah, aku udah dibayar itu mah kan gitu. Cuman kalau misalnya dulu waktu Baba masih ada, saya punya utang sama Baba, perlu duit 5.000, ya itu mah ikhlasin aja gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bayar kemana? Ya, itu kita bayar, niatkan bayar utang kita kepada orang tua. Lalu yang terima itu siapa? Karena kan itu duit jadi apa? Jadi warisan. Ya, waris orang tua. Berarti nanti anak-anaknya kebagian nggak? Kebagian. Tapi takut ribut, kan gitu ya. Loh, ternyata bapak masih punya warisan ya kan gitu. Dan takut ribut. Nah, boleh juga begini. Kalau misalkan ada khawatir seperti itu, lalu dia bayar hutangnya kemana? Dia salurkan uang dengan dia niatkan membayar hutang kepada, ya, infak sodakohnya tuh. Boleh, gitu ya. Misalkan Darus Said lagi membangun, gitu ya. Ibu punya hutang sama orang tua udah meninggal. Utangnya ada 150 juta. Bawa kemari duitnya semuanya. Kapan mau kemari saya tungguin. Bawa kemari. Gitu ya. Jadi utamanya bayar utang siapa? Ya karena memang masih ada ahli warisnya, gitu ya. Karena itu kan hartanya harta orang tua. Peninggalan orang tua itu akan jadi waris. Bagi-bagi dah tuh, ya. Ahli warisnya ada berapa? Hitung secara furudul muqaddarahnya berapa? Ya, seberapa bagian? Kasih dah tuh. Ada yang protes. Kalau misalkan protes, mendingan begini aja, dirahasiakan aja. Ini niatkan kita bayar utangnya buat orang tua dan ini jadi waris. Dan kita udah hitung bakalan 5 orang anak ini dapatnya sekian-sekian berapa duit kan gitu ya. Yang udah jadi hitungannya baru kita bagi-bagiin. Ada rezeki. Tadi dia nanya, ini duit apaan? Kalau kita sebutin kan jadi rame. Udah. Leg aja udah. Iya. Kamu udah leg. Tapi kan kadang-kadang emang pada kepo ya. Ini duit apaan? Ya udah ada rezeki ya gitu ya. Karena kita tahu bisa jadi kalau kita sebutkan itu akan apa? Ada bergejolak, timbul masalah lagi. Padahal kita udah ikhlas niatin untuk membayar hutang. Sampai kapanpun tetap utang, gitu ya. Lalu bagaimana kalau orang tua kita yang udah meninggal itu yang punya utang? Lah kita yang ahli warisnya yang wajib untuk
Kagak itu mah kan gitu ya. Kan kadang-kadang gitu orang yang enak dia paling dulu, giliran kagak enak dia mundur. Ya tetap itu. Makanya Nabi itu ketika ada orang yang meninggal dunia, Nabi tanya yang pertama apanya? Nah, ini jenazah punya utang apa kagak? Kalau yang masih punya utang, Nabi nggak mau nyolatin. Sampai-sampai ada yang menjamin. Makanya kita kalau sholat jenazah kan gitu ya. Ada ahli keluarganya yang menyebutkan ini almarhum mungkin semasa hidupnya ada punya hutang piutang urusan dengan hubungan sosialnya, maka ketika beliau almarhum punya utang nanti bisa menghubungi saya sebagai ahli warisnya, sebagai anaknya. Udah berarti ada jaminan. Boleh nggak disolatin? Boleh. Makanya Nabi itu nggak mau nyolatin kalau utangnya belum dibayar. Makanya kadang-kadang orang kita terbalik Bu. Terbalik nih. Kalau ada orang meninggal dunia, yang paling diduluin adalah fidyahnya. Fidyahnya mah sunnah Bu. Tanya dulu, Bapak punya utang enggak? Kalau emang ada utang, bayarin dulu. Jangan fidyahnya dulu. Kadang-kadang udah beliin berasnya. Bahkan kadang-kadang berasnya nggak bayar. Utang juga. Ya ini kan saya sering ngalamin juga begitu. Ini fidyahnya udah disiapin belum? Ini kan mau disolatin. Karena kita kebiasaannya fidyah itu dikasihin ketika orang nyolatin ya. Lalu bayar fidyahnya, ntar orang yang nyolatin disuruh bawa tuh beras fidyahnya, kan begitu. Kalau ketika dia meninggal, ya kan kita boro-boro ngurusin beras ya. Kan kita lagi ngurusin jenazah. Bahkan mohon maaf bisa jadi kita ngurusin jenazah juga butuh ini butuh itu, belum ada uangnya. Kadang-kadang ada yang ngurusin, udah fidyahnya dulu. Ini belum ada Bang Haji. Udah ngambil dulu diucok. Dia udah ngerti, pokoknya ngambilnya itu udah diletterin sama dia. Ya Allah, yang kayak begini jangan kita biasain. Karena fidyah itu bisa kapan-kapan dan itu pun hanya sunnah Bu. Bahkan ada ulama yang nanti fidyahnya tuh ketika apa? 7 hari, 14 hari baru dari fidyahnya. Yang pertama kita tanya apa dulu? Utangnya dulu. Gitu ya. Itu ya. Sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir jamaah. Ngapa ini? Makasih banyak ya Bu. Yo, insya Allah Pak. Ini jadi doa ya buat kita semuanya. Ibu yang udah pada ikut, yang infak, berwakaf, mudah-mudahan jadi doa. Mudah-mudahan tahun depan semuanya pada berangkat haji. Ya, doanya yang berangkat bukan saya doang, ya. Ada jamaah kita yang berangkat. Ya, Ibu Tuti berangkat. Siapa lagi ya? Bu Arma ya. Bu Arma, iya. Ada suaminya. Bu Ida. Ya berangkat semuanya insya Allah. Dan juga itu di kloter saya juga, kloter 59 besok berangkatnya sama saya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran gitu ya. Semuanya proses pelaksanaan manasik hajinya ya bisa berjalan dengan lancar, pulang membawa haji yang mabrur. La hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. Insyaallah minggu depan dengan ketua MUI Kecamatan Limo, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Limo, sahabat saya Dr. Kiai Haji Nur Hamim MA ya. Datang ya Bu, tetap ngaji ya, minggu depan karena saya berangkat Jumat besok, jadi minggu depan udah nanti 6 kali tuh 6 kali ngajinya sama ya, ada ketua MUI Limo, ada ketua MUI Cinere, nah, nanti ada Ustadz Haji Rijal, ada Ustadz Rifat, ada Ustazah Nada tetap, nanti ada juga Ustadz Muhi teman saya itu ya, sahabat saya. Insyaallah tetap ngaji ya Bu ya. Biar rajin, ntar ada CCTV kelihatan. Saya mereka hadir dipantau terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wal udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu jangan lupa tetap ya sedekah subuhnya, dan ibu-ibu yang belum ikutan program nabung haji dan umroh ya silakan ikut bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.